melatih kemandirian siswa untuk belajar. Nah, kira-kira kalau itu kita praktekkan dalam Asmaul Husna, apa sih keuntungannya kira-kira Bu dengan discovery learning ini? Dengan discovery learning ini, kan saya cara mengaplikasikannya dengan pembelajaran kelompok. Untuk pada awalnya saya beri kartu yang bertuliskan 1 Asmaul Husna masing-masing kelompok beserta materinya. Nah, kemudian anak-anak mempelajari sendiri, jadi mencari-cari sendiri tentang nama dan pengertian Asmaul Husna tersebut. Itu maksud saya discovery learning di situ, Pak. Oh, oke. Ya. Kemudian kira-kira ya setelah Ibu lakukan itu, hasilnya efektif apa tidak? Discovery learning itu untuk mengajarkan Asmaul Husna kira-kira. Belum efektif, tapi di sini saya melanjutkan dengan penguatan materi. Nah, gimana kira-kira penguatan materinya? Pak, dijelaskan penguatan materinya itu gimana? Penguatan materinya saya menggunakan PPT. Di situ menjelaskan tentang 5 Asmaul Husna bersama 5 Asmaul Husna dan artinya juga pengertiannya masing-masing. Oke. Apa sih sebenarnya yang bisa dipetik, hikmah yang bisa dipetik dari pembelajaran Asmaul Husna untuk anak-anak itu? Jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja saya mencontohkan 1 Asmaul Husna. Contohnya Al-Qudus. Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Qudus bisa diaplikasikan, misalnya anak-anak suka kebersihan, gitu, rajin menyapu, kemudian rajin mandi, kemudian ya semua yang terkait dengan kebersihan. Seperti itu, Pak. Dalil tentang kebersihan itu apa, Bu? Yang biasanya saya sampaikan kepada anak-anak itu an-nadhafatu minal iman. Itu, Pak, yang paling sering. Ya, enggak apa-apa, memang dalilnya itu yang paling populer. Oke, nah sekarang gini. Tadi Ibu menggunakan medianya salah satunya PowerPoint ya. Kemudian juga nyanyi tadi ya. Oke, Pak. Ya, saya kira-kira ya, menurut Ibu, menggunakan PPT saja tanpa nyanyi, dengan menggunakan nyanyi saja tanpa PPT, kira-kira itu yang paling efektif mana? Untuk Asmaul Husna. Masing-masing punya kelebihan sendiri. Menurut saya seperti itu. Kalau PPT kan anak-anak, iya. Kalau PPT kan anak-anak langsung melihat gambar-gambar, warna-warna seperti itu. Jadi anak-anak bisa membaca, menirukan saya, dan melihat gambar-gambar mengenai 5 Asmaul Husna tersebut. Kalau yang lagu, anak-anak kan bisa menirukan dengan senang begitu, jadi mudah untuk diingat. Itu kelebihannya kalau lagu. Oke, ya. Nah sekarang gimana evaluasinya, Bu, untuk itu? Saya menggunakan tes formatif, Pak. Apa itu? Wujudnya seperti apa itu? Saya memberikan tulisan kecil 5 Asmaul Husna. Kemudian saya menyediakan lembaran kertas untuk ditempelkan. Jadi mencocokkan nama Asmaul Husna beserta artinya. Seperti itu, Pak. Oke. Oke, saya kira sudah cukup. Monggo Pak Amin, silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Maaf, ini sambil karena laptopnya tadi. Baik, Bu Misaul yang terakhir. Baik. Oke, Ibu, terkait dengan materi yang sudah disampaikan ini hampir mirip ya materinya dengan tadi Pak Arifin, 5 Asmaul Husna. Tadi metodenya menggunakan jigsaw ya, Bu. Tadi untuk discovery-nya sudah ditandakan oleh Pak Agus Maimun. Mungkin yang saya tanyakan terkait dengan jigsaw di sini, Bu. Terkait dengan jigsaw di sini,
kesulitan dan juga kemudahannya kenapa memilih jigsaw itu kenapa? Kenapa saya menggunakan metode jigsaw? Jadi sebelum saya memberikan penguatan, saya menginstruksikan anak-anak untuk berkelompok dan berdiskusi sendiri untuk mencari mereka-reka materi Asmaul Husna. Ya, maksudnya alasan ibu dari berbagai metode yang ada kok memilihnya jigsaw itu kenapa? Untuk materi Asmaul Husna ini. Supaya anak-anak istilahnya itu kalau di dunia luas itu bersosialisasi, kemudian istilahnya itu dengan teman itu Pak istilahnya itu, saya sulit mengungkapkan. Ya, satu seperti ini aja. Untuk jigsaw ini kan nanti Bu Nisaul memilih tim ahli dari masing-masing kelompok. Cara Bu Nisaul menentukan tim ahlinya seperti apa, Bu? Saya sebagai gurunya pastinya sudah tahu anak-anak yang memang dia lebih punya kelebihan daripada temannya. Tim ahli itu ketua kelompok, kalau saya mengartikan seperti itu, Pak. Entah kalau salah. Berarti Bu Nisaul ngambilnya berdasarkan dari observasi aja karena udah tahu, atau ada tes khusus dulu untuk menentukan ini nanti tim ahli, ini tim atau bagaimana, Bu? Tidak, Pak. Dari keseharian itu saja. Bisa bisa jadi di rolling juga seperti itu untuk melatih anak-anak berani. Oh ya, baik, mungkin karena tadi sebagian besar sudah ditanyakan oleh Prof. Agus terkait discovery learning-nya. Mungkin kalau dari saya modulnya mungkin bisa lebih dilengkapi dalam artian lampiran-lampirannya dilengkapi kok. Kayak metode jigsaw itu mungkin tekniknya seperti apa, atau mungkin jika lampiran LKPD-nya lebih dilengkapi lagi. Ada LKPD-nya nggak, Bu, ini? Ada, satu. LKPD-nya nanti diterapkan di bagian mana, Bu? LKPD-nya ada di kolom LKPD itu, Pak. Maksudnya dalam kegiatan di lampiran. Ya, maksudnya diberikan di waktu kapan dalam pembelajarannya? Di inti pembelajaran. Di inti pembelajaran. Baik, mungkin dari saya terakhir terkait dengan praktek jigsaw-nya. Kalau tadi belum begitu terlihat coba yang Pak Arifinnya, untuk jigsaw itu prakteknya seperti apa, bisa dipraktekkan Bu Nisaul? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini pelajaran Asmaul Husna, yaitu terkait 5 Asmaul Husna dan artinya. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan ketua kelompok yang sudah Bu Guru tunjuk kemarin. Nah, di situ Bu Nisa sudah memberikan di meja kalian 5 kartu yang bertuliskan 5 Asmaul Husna. Nah, masing-masing anak, masing-masing kelompok itu nanti membaca 1 Asmaul Husna beserta pengertiannya. Kemudian setelah selesai, anak-anak bergantian di rolling seperti itu, Pak. Di rolling seperti itu sampai selesai. Sebelumnya sudah pernah menerapkan metode ini? Yang jigsaw. Sederhana saja, sudah, tapi sederhana, Pak. Semampu saya. Tanggapannya murid-murid gimana dengan metode ini? Ya mungkin lain dari yang lain gitu. Biasanya kan nggak pernah. Maksud tanggapannya muridnya gimana? Merasa senang atau bingung atau pelajaran bisa tercapai dengan baik? Ya kayak ada yang beda gitu. Dan anak-anak awalnya kan bingung kan, mencari-cari persepsinya sendiri. Tapi setelah saya beri penguatan, kan ada sambungan dari jigsaw, kemudian saya beri penguatan. Setelah saya beri penguatan, anak-anak bisa memahami lah. Seperti itu. Baik, itu mungkin dari saya Bu Nisaul sebagai tambahan dari Pak Prof. Agus Maimun tadi. Mungkin saya cukupkan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Agus Maimun. Oke, terima kasih. Saya kira kita sudah selesai ya untuk 6 orang. Lanjut besok lagi hari Senin 6 orang lagi.
Nah, mungkin nanti jamnya agak maju